Selamat pagi saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Saat ini kita mau memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
Mari saudara sekalian kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Kau tahu setiap kami yang ada di sini Tuhan, sampai ke dalam hati kami. Tuhan, biarlah Engkau yang menguduskan dan menyucikan setiap kami, supaya kedatangan kami saat ini ya Tuhan, yang mungkin tidak berkenan kepadamu Tuhan, Kau kuduskan sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami naikkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh pulang ya Tuhan, dengan membawa firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh dikuatkan, kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin hingga akhir kebaktian kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian Saatku di dalam Kesesakan. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk, tapi rancangan Dia adalah kebaikan untuk setiap kita. Saatku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolongmu. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanya dirimu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolongku. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Penolongku hanya Kau Tuhan, penolongku
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mengangkat pujian. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Setiap janji-Mu Tuhan, kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janji-Mu Tuhan akan kusimpan di dalam lubuk hati kita. Setiap janji-Mu Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Karena Tuhan, terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Mimbar saya serahkan kepada hamba Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu, kita berterima kasih kepada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam
bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari ini di dalam pujian kami mengingat akan Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan yang selalu memelihara di dalam kehidupan kami. Biarlah segala kepujian kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, berbicaralah, sehingga hanya Engkau sendiri yang boleh berkata-kata kepada kami semua melalui Roh Kudus. Dan kami semua boleh diberkati, baik yang menyampaikan maupun mendengar, memperoleh berkat dari firman Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah berhadirat di tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama memuji mengagungkan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah pengampunan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar atau membaca satu pernyataan yang mengatakan dari seseorang bahwa di dalam kehidupannya, seumur hidupnya maksudnya, dia tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah. Bapak Ibu Saudara, kalau mendengar akan kata-kata ini, kira-kira bagaimana tanggapan kita ya di dalam kehidupan ini? Saudara, saya berpikir, wah betapa hebatnya orang ini lebih daripada Tuhan. Ya, coba pikirkan saudara, kalau Tuhan tidak mengampuni kita, saudara dan saya, seumur hidup menjadi orang yang berdosa, dan sudah tahu upah kita, ya upah dosa itu adalah maut. Artinya semua manusia akan masuk ke dalam hukuman yang kekal. Tapi sungguh kita bersyukur ya Tuhan mengampuni manusia yang berdosa, saudara dan saya. Tuhan tidak pernah menaruh dendam kepada kita. Sejauh timur dari barat, firman Tuhan katakan, Dia tidak pernah mengingat salah dan dosa kita. Dia mengasihi kita semua, orang yang berdosa, yang sudah memberontak kepada Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan kita yang kita sembah, kita puji, kita agungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dan saya memuji, menyembah kepada Dia. Tadi menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara di dalam perjalanan kehidupan kita. Betapa luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa seumur hidup dia tidak akan pernah bisa mengampuni orang yang bersalah, menurut saya orang ini lebih hebat mungkin daripada Tuhan ya saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan tidak seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya kalau berbincang-bincang dengan Bapak Gembala suka bilang bahwa Tuhan itu tidak pernah mengingat segala salah dan dosa kita. Ketika kita bersalah, kita meminta ampun kepada Tuhan, Dia selalu mengampuni salah dan dosa kita. Tetapi yang sering mengingat kesalahan itu adalah manusia. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan, ya seringkali di dalam kehidupan ini, kalau orang mungkin sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun barangkali, ya pernah bersalah kepada kita. Sekali waktu kalau kita bertemu atau mendengar kabarnya, segera pikiran kita akan teringat akan kesalahan orang itu. Ya, kalau saudara mengatakan saya tidak demikian, puji Tuhan. Ya, kalau ada yang seperti itu. Tapi kecenderungan manusia adalah seperti itu. Mari kita akan bersama-sama melihat apa itu pengampunan atau mengampuni itu. Bapak Ibu Saudara, pengampunan atau mengampuni itu artinya memaafkan, ya, membebaskan. Kalau ada orang yang salah kepada kita, kita memaafkan orang tersebut, kita membebaskan dia dari segala kesalahan, melepaskan dari pikiran kita segala dendam, ya, segala sakit hati kita. Meskipun orang itu salah banget di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan
berkata di dalam hati kita dan kepada Tuhan, Tuhan saya mengampuni orang itu. Itu artinya pengampunan. Kita memaafkan. Kita tidak akan pernah mengingat lagi. Kalau sudah membebaskan berarti kita tidak akan mengingat lagi, ya Bapak Ibu Saudara, akan kesalahan orang tersebut. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ya sudah melepaskan kita dari segala dosa kita melalui kematiannya di kayu salib, menebus dosa manusia. Ini adalah bukti daripada kasih Allah, bagaimana Allah telah memberi teladan terlebih dahulu kepada kita. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengampuni, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, harus saling mengampuni, maka saudara-saudara, Tuhan telah memberikan contoh kepada kita terlebih dahulu. Ya, Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, dan Yesus mati melepaskan kita dari dosa, memberikan pengampunan kita daripada dosa. Mari kita akan bersama-sama melihat satu perumpamaan yang sering barangkali kita dengarkan, kita baca, kita renungkan, tetapi hari ini kita akan merenungkan bersama. Mari kita akan membaca, saya akan membacakan Matius pasal yang ke-18 ayat 22 sampai 21 sampai 35. Ketika Petrus bertanya nih kepada Tuhan Yesus, ya. Di sini dikatakan perikopnya perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan kepada hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, pada satu kali Petrus itu bertanya kepada Tuhan, katanya, Tuhan, kalau ada saudara saya yang berbuat salah, berapa kali saya harus mengampuni? Apakah 7 kali? Wah, kalau 7 kali, Petrus pikir itu juga satu hal yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, bukan, katanya, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Maksud daripada Tuhan Yesus adalah satu hal bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Bukan dikalikan, wah 490 kali gitu ya saudara. Jadi setiap waktu kalau ada orang yang bersalah kepada kita, maka kita harus mengampuni. Maka kita harus memaafkan. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, yang diartikan oleh Tuhan Yesus atas pertanyaan Petrus. Kalau Petrus mengatakan 7 kali itu rasanya sudah hebat memberikan pengampunan. Tapi Tuhan Yesus bilang, kita memberikan pengampunan kepada sesama kita itu tidak terbatas, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan
tentang kerajaan surga itu katanya ada seorang raja yang mengadakan perhitungan ya kepada hamba-hambanya, dan dikatakan ada seorang yang berhutang kepada raja ini. Jumlahnya itu banyak, 10.000 talenta ya. Satu talenta itu kira-kira 6.000 dinar. Satu dinar itu adalah upah satu hari. Saudara bisa hitung sendiri. Ya, saya tidak tahu upah berapa sehari sekarang. Ya, saudara-saudara, seorang karyawan upahnya per hari itu berapa? Nah, itu 1 dinar. Tapi si hamba ini berhutangnya 10.000 talenta dikali 6.000 dinar. Jadi artinya dia berhutang kepada Tuhan itu 60 juta dinar. Dan ketika raja mengatakan kamu harus melunasi hutangmu dan dia tidak bisa melunasi, kemudian hamba ini berkata sabar katanya. Tapi raja bilang karena kamu gak bisa melunasi, maka anak katanya istrimu harus dipakai untuk melunaskan hutangmu. Dan hamba ini memohon belas kasihan. Dikatakan tergeraklah hati raja itu sehingga membebaskan hutang yang begitu banyak. Saudara, kalau 1 dinar itu upah pekerja satu hari, kira-kira kalau 60 juta dinar itu berapa lama ya Bapak Ibu Saudara? Bisa dihitung sendiri. Wah, lama sekali, dia pasti tidak akan, intinya dia tidak bisa lah melunasi hutangnya itu. Tapi raja berbelas kasihan dan kemudian mengatakan menghapuskan hutangnya itu. Setelah itu diceritakan lagi, si hamba yang punya hutang 10.000 talenta dan sudah dihapuskan hutangnya oleh raja ini bertemu dengan seorang temannya. Temannya ini punya hutang kepada dia. Hutangnya itu 100 dinar. Bapak Ibu Saudara. Jadi hutang daripada temannya ini tidak sebanding dengan hutang dia kepada raja. Tapi dikatakan hamba yang sudah dilunaskan hutangnya ini marah kepada temannya karena temannya belum bisa membayar. Dan dikatakan kemudian membawa temannya ini ke dalam penjara. Ya, dikatakan saya membawa kamu ke dalam penjara kalau kamu belum melunaskan hutang. Dan orang-orang yang melihat, teman-temannya yang tahu bagaimana hamba ini, ya dikatakan nanti setelah itu hamba yang jahat oleh raja itu, hamba yang jahat ini, Bapak Ibu Saudara, diketahui apa yang dilakukannya itu, maka kemudian teman-temannya merasa sedih, mengadukan halnya kepada raja. Raja marah ya, saudara-saudara ya. Raja marah di dalam ayat yang ke-32 di situ dikatakan, hai hamba yang jahat. Next. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo. Ya saudara-saudara, ketika didengar oleh raja bagaimana kelakuan daripada hamba yang sudah dilunaskan hutangnya yang begitu banyak, yang tidak sebanding dengan hutang daripada kawannya ini, dan dikatakan engkau adalah hamba yang jahat. Aku sudah mengasihani, raja itu mengatakan, tetapi engkau tidak mengasihani kepada temanmu itu. Ya, saudara-saudara, raja ini berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu mengampuni manusia yang punya hutang yang banyak yang tidak akan pernah terlunasi, yaitu hutang dosa kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membayar hutang dosa kita kepada Tuhan? Firman Tuhan katakan tidak bisa. Dengan apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukannya kecuali oleh orang yang tidak berdosa. Dan orang yang tidak berdosa itu harus Tuhan sendiri. Oleh karena itulah Tuhan datang ke dalam dunia ini, dalam Yesus Kristus. Dan hutang kita yang banyak yang tidak mungkin kita bayar itu sudah dilunasi oleh Tuhan ketika dia mati di kayu salib. Nah saudara-saudara, inilah kita orang yang berhutang banyak itu manusia yang berdosa. Tapi sering kali sekali lagi di dalam perjalanan hidup kita, orang yang bersalah kepada kita, kita tidak mau mengampuni.
ya. Dan raja marah kepada hamba yang jahat itu karena memang dia tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, membebaskan hutang daripada temannya yang cuma sedikit itu. Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa hal saat ini, ya. Kita melihat apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal yang pertama adalah tentang pengampunan tanpa batas, ya. Kita akan melihat lebih dahulu membaca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Saya lupa membacakan itu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan sekali lagi. Bapa mengampuni kita melalui Yesus Kristus. Tetapi kalau kita tidak mengampuni orang, firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita melakukan hal seperti ini. Tapi ingat, ini ayat firman Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, tetapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus mengajarkan melalui perumpamaan, melalui hal tentang pengampunan yang kita baca ini, bahwa sekali lagi, pengampunan itu harus tanpa batas. Jadi orang yang bersalah kepada kita itu harus kita ampuni. Kapanpun dia bersalah, kita juga harus mengampuni. Bapak Ibu Saudara, coba kalau kita merasa di dalam hati kita ini bersalah kepada Tuhan, bukankah kita berdoa kepada Tuhan? Kemudian di dalam doa kita minta supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan kita ingin sebagai manusia segera Tuhan mengampuni. Tetapi kalau orang bersalah kepada kita, apakah kita juga akan segera mengampuni orang tersebut? Jadi sekali lagi ingat akan hal ini. Yang kedua, next. Tuhan sudah memberikan teladan ya kepada kita. Teladan Tuhan itu adalah berdasarkan kasih-Nya, melalui kasih-Nya. Jadi bukan Tuhan cuma ngomong aja. Kadang-kadang kan kita manusia ini cuma ngomong aja. Ya, saya cuma pernah mendengar ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, kamu harus ke gereja, tapi orang tuanya sendiri nggak ke gereja. Kadang kan manusia banyak yang seperti begitu, ya, memberi tahu atau memberikan perintah kepada anak kita, kepada keluarga kita, tapi kita sendiri tidak melakukan. Tapi Tuhan bukan seperti itu. Ketika Dia mengatakan firman-Nya, Dia melakukannya dulu, memberikan contoh, memberikan teladan melalui kasih-Nya. Ya, mengampuni kita manusia yang berdosa. Dan kemudian pelajaran yang lain adalah bahwa Tuhan sekali lagi tidak pernah mengingat kesalahan manusia. Cuma manusia yang suka mengingat kesalahan sesamanya. Ya, sekali lagi sejauh timur dari barat, Tuhan tidak pernah merupakan dan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Dilupakannya segala kesalahan kita. Semerah apapun kata firman Tuhan, ya, salah dan dosa kita akan dibersihkan katanya seperti bulu domba, ya, saudara-saudara, dikatakan seperti itu. Saudara-saudara, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, tadi di dalam Matius 6 dikatakan Tuhan tidak akan pernah mau mengampuni kesalahan kita, ya. Saudara, pengampunan itu memberikan kita damai sejahtera. Coba kalau saudara ada orang yang bersalah kepada kita, terus aja kita unek-unek di dalam hati. Kira-kira enak nggak kita? Pasti nggak enak tidur, nggak enak makan, kesal, jengkel, ya. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan, coba saudara rasakan akan ada damai sejahtera, ya, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada banyak orang yang menaruh dendam dan itu membuat sakit, ya. Banyak kali orang sakit kanker, Bapak Ibu Saudara, karena ada dendam di dalam kehidupannya. Saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang sakit kanker itu yang menaruh dendam. Tidak demikian. Tapi banyak kali saya melihat ada banyak orang yang terserang sakit
karena ada dendam di dalam kehidupannya. Ya, saya akan memberikan contoh tentang seorang ibu yang anak dan suaminya dibunuh. Ya, mula-mula anaknya dulu dibunuh, kemudian suaminya dibunuh. Dan pada waktu suaminya mau dibunuh, ibu ini juga ditangkap oleh penjahat itu. Diperlihatkan bagaimana suaminya itu ditaruh di tempat kayu bakar begitu, kemudian dinyalakan apinya. Dia melihat bagaimana suaminya itu dibunuh. Tetapi suaminya pada waktu-waktu terakhir itu mengatakan kepada ibu itu supaya mengampuni penjahat itu. Saudara, singkat cerita, penjahat itu akhirnya tertangkap. Ketika penjahat itu tertangkap, apa yang ingin dilakukan oleh ibu ini? Di dalam hatinya, dia tentu, saudara, merasakan satu kesedihan yang mendalam. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Yang dia punya adalah suami dan anaknya. Dan suami dan anaknya itulah yang dibunuh. Tetapi kemudian, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia memaafkan. Dia mengampuni, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ketika penjahat itu ditangkap, dan kemudian diadili, pengadilan mengatakan kepada ibu ini apa yang harus dilakukan. Memang penjahat ini tidak bisa melepaskan kesalahannya, karena bukan saja kepada ibu ini, akhirnya memang dipenjara. Tetapi ibu ini mengatakan bahwa saya mengampuni, ya, karena dia ingat perkataan suaminya sebelum dibunuh, supaya memaafkan, supaya mengampuni penjahat itu. Saudara, ini adalah satu hal yang luar biasa, ya, kalau saya merenungkan. Contoh-contoh di Alkitab, bagaimana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, ketika dia berkata, saudaranya ketakutan ketika ayahnya sudah meninggal, ya, dia takut. Yusuf berbalik kepada saudara-saudaranya, tapi Yusuf mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan yang bekerja melaluinya untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Yusuf tetap memelihara kemudian saudara-saudaranya ini. Kemudian saudara, ingat perumpamaan anak yang hilang, itulah saudara dan saya. Anak yang hilang, yang diampuni segala salah kita. Saudara, ada satu lagi kisah. Bagaimana seorang ibu juga yang kehilangan anaknya, karena anaknya ini juga dibunuh, ya saudara-saudara. Apa yang dilakukan ketika penjahat ini tertangkap? Ibu ini memeluk penjahat itu. Mungkin saudara berkata, kok aneh ya, hebat banget kalau hal seperti itu. Tapi saudara, ini adalah satu kisah yang memang terjadi dan ibu ini mengampuni. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Ya, ada seseorang juga yang dia pernah diberitahu oleh seorang anak kecil bahwa orang ini membunuh sehingga dipenjara. Sekian puluh tahun di dalam penjara. Anak yang kecil ini menjadi besar dan tidak mengatakan sebenarnya hal yang benar. Anak ini datang kepada pendeta mengaku dosanya, mengaku kesalahannya. Dan ketika orang itu dilepaskan dari penjara sekian puluh tahun, dia mendatangi anak itu yang sekarang sudah dewasa. Dipeluknya anak itu. Dikatakan, kamu jangan merasa bersalah. Aku sudah mengampuni, aku sudah memaafkan. Bapak Ibu Saudara, hari ini ya, kalau kita ditanyakan bagaimana keadaan hidup kita saat ini, apakah kita saat ini yang hadir ataupun yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara dan saya punya dendam ya, atau punya satu hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, yaitu tidak mau memaafkan seseorang. Mungkin itu suami kita, mungkin itu istri kita, mungkin itu anak kita, menantu kita, cucu kita, atau saudara-saudara kita, adik kakak kita, atau saudara-saudara seiman, atau teman-teman kita dimanapun kita berada, atau menantu kepada mertua, atau siapapun juga di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah ada seseorang yang menyakiti hati kita? Dan kalau kita memikirkan, oh iya,
ada seseorang yang menyakiti hati saya. Hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, maafkan orang tersebut. Ampuni orang tersebut. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan kalau kita tidak mau memaafkan, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Tuhan tidak akan mau mengampuni kesalahan kita. Saudara, tadi ketika hamba yang jahat itu dibawa kepada Algojo, karena dia memang akan selamanya tidak akan bisa membayar hutangnya, kira-kira apa yang terjadi? Matilah ya pasti orang tersebut dibawa oleh Algojo itu. Nah saudara-saudara, begitu juga dengan kita. Ingat bahwa Tuhan sudah rela mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dan sekarang hari ini kalau ada orang yang berbuat jahat di dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengampuni. Saya tidak tahu, saudara juga mungkin tidak tahu apa yang ada dalam isi hati saya. Tapi kalau ada di antara kita, ada banyak kesalahan orang-orang yang masih kita ingat, dan itu menjadi dendam, menjadi kebencian di dalam hidup kita. Lepaskan itu. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita beribadah, dan itu adalah hal yang baik, tetapi masih mengingat kesalahan saudaramu, dikatakan, pergi berdamai dulu dengan saudaramu itu. Baru kamu datang beribadah kembali. Tuhan tidak mengatakan bahwa beribadah itu tidak penting. Tetapi Tuhan menginginkan hati yang bersih ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, hampir 2 tahun ya pandemi ini ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah juga orang-orang di seluruh dunia ini. Seringkali mungkin kita berpikir, dan saya juga seringkali mengingat bahwa pasti ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Pandemi masih terus ada, kita tetap memelihara, menjaga kesehatan, prokes, dan lain sebagainya. Tetapi pasti ada maksud Tuhan yang harus kita ingat, bahwa kita akan diajar, dididik oleh Tuhan untuk terus bertumbuh ke arah kedewasaan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita susah, ya banyak masalah karena masa-masa pandemi ini. Tapi itu tidak bisa membuat kita melupakan firman Tuhan. Kita harus terus belajar dari firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan memikirkan begitu banyak kesusahan sehingga kita lupa akan firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Percayalah, Dia selalu menolong Bapak Ibu Saudara. Hampir 2 tahun ini, bukankah Tuhan memelihara hidup kita? Kita masih bisa makan, bisa pakai, bisa minum, bisa melakukan aktivitas kita meskipun semuanya serba terbatas. Tetapi kasih Tuhan, kemurahannya Tuhan, itu selalu menyertai dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan mengatakan, Aku ini Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya akan menyertai hidup kita. Saudara, itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dan kalau Tuhan sudah begitu mengasihi kita, bukankah kita juga harus mengasihi sesama kita, manusia, seperti diri kita sendiri? Saya mengharapkan selepas kita pulang dari tempat ini, dan yang ada di rumah, mari lepaskan pengampunan. Kalau ada yang pernah berkata di dalam dirinya, saya tidak akan pernah mengampuni seumur hidup saya, bebaskan itu, Bapak Ibu Saudara. Ingat, kalau kita berkata seperti itu, Tuhan tidak akan pernah juga mengampuni hidup kita. Tetapi Tuhan begitu mengasihi, memberikan teladan dan contoh terlebih dahulu dalam hidup kita. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, pengampunan adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia berdosa. Yang kedua, kita harus juga belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara memikirkan, mungkin mengingat siapa yang pernah bersalah dalam hidup kita. Ampunilah mereka itu. Ya, seperti yang Tuhan Yesus teladankan ketika Dia ada di salib. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, ingatlah selalu, pengampunan itu tidak terbatas. Ada yang sering mengatakan, sekali, 2 kali saya ampuni. Kalau 3 kali dia bersalah kepada saya tidak akan pernah mengampuni. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tadi bilang 70 kali 7 artinya tidak terbatas. Kita harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Seperti juga Tuhan sepanjang umur hidup kita akan selalu mengampuni salah dan dosa kita. Amin. Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada hidup kita, biarlah itu kita lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu di dalam keterbatasan hamba-Mu. Berbicara lebih lanjut melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bahwa kami harus menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun pada masa-masa pandemi ini banyak kesusahan, banyak tantangan di dalam kehidupan kami, tapi jangan sampai itu menjadikan kami orang-orang yang lupa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir maupun di rumah saat ini, mungkin ada di antara suami dan istri yang saling mendendam di dalam kehidupannya, tidak mau mengampuni. Atau mungkin juga ada kesalahan di antara orang tua dan anak, anak dan orang tua, di antara mertua dan menantu, menantu dan mertua, di antara saudara, adik, kakak di dalam rumah tangga kami, dengan saudara-saudara seiman, atau dengan teman-teman kami di kantor, di dalam usaha kami, atau dimanapun di lingkungan kami berada. Mungkin ada orang-orang yang bersalah kepada kami, tetapi hari ini firman Tuhan katakan kami harus melepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu melalui kasih-Mu. Engkau adalah Raja yang tergerak dengan belas kasihan. Itulah kepada kami orang-orang yang berdosa, sehingga Engkau datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib untuk mengampuni salah dan dosa kami. Tuhan, Engkau sendiri juga sekali lagi mau mengampuni kami. Kalau ada di dalam hidup kami menaruh dendam kepada sesama kami, kepada keluarga kami, tapi hari ini biarlah kami ingat firman Tuhan untuk terus kami lakukan. Karena pengampunan itu tidak terbatas, harus kami lakukan di dalam hidup ini. Dan kami tidak boleh mengingat-ingat lagi, seperti Tuhan yang tidak mengingat kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau terus berbicara kepada kami. Tuhan, terima kasih buat semua saudara-saudara seiman kami yang sudah melayani hari ini, pakai pelayanan mereka semakin indah di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, di dalam pekerjaan, diberkati dengan berkat yang berlimpah. Anak cucu kami yang masih di dalam pendidikan, berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan mereka semuanya. Tuhan, kami mau serahkan segala rencana-rencana Natal kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, sehingga kami semua boleh bersuka cita mengingat akan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, Yesus bukan saja lahir di dalam dunia ini, mati disalib, tetapi juga Engkau lahir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang hadir maupun di rumah dalam keadaan sakit, kami mau membawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada masalah pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan yang membukakan jalan dalam kehidupan mereka. Yang berkekurangan, Tuhan akan mencukupkan dengan berkat yang berlimpah. Kami sungguh mempercayakan hidup kami kepada pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau pulang sertai perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apa. Kami yakin Tuhan, kami semua yang hadir maupun di rumah sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan pujian, kasih pasti lemah lembut.
pasti murah hati.